I see no value in you. Oh, Linda, before you go, I forgot to mention I've received... Bayangin, kalian terjebak di pulau terpencil sama bos yang selama ini ngerendahin kalian. Dan sekarang hidup mati si bos ada di tangan kalian sepenuhnya. Tapi plot twistnya, saat dunia ngira kalian adalah pahlawan yang berhasil bertahan hidup sendirian, kenyataannya kalian adalah monster yang rencanain semuanya dengan sangat rapi. Inilah kisah gila tentang manipulasi, balas dendam, dan insting bertahan hidup yang melampaui batas kewajaran. Selamat datang di Ceritain Film, mari kita bahas alur cerita film berjudul Send Help, rilisan tahun 2026. Cerita dimulai dengan ngenalin kita pada sosok Linda, seorang karyawan senior di sebuah perusahaan finansial ternama. Linda ini tipikal karyawan idaman. Dia cerdas, gesit, dan selalu bisa diandalin buat nyelesain urusan pelik perusahaan. Tapi sayangnya, lingkungan kerjanya itu sangat toksik. Ada satu karyawan baru bernama Murphy yang hobinya cuma cari muka. Murphy ini licik banget. Dia sering manfaatin hasil kerja keras Linda buat dipamerin ke petinggi perusahaan seolah-olah itu hasil mikirnya sendiri. Puncaknya, pas Linda udah nyiapin dokumen penting buat presentasi, Murphy dengan santainya ngebuang kertas nama Linda dan ngeklaim semua kerjaan itu di depan para pimpinan. Linda cuma bisa nahan gondok karena tujuan utamanya cuma satu. Dia pengen naik jabatan sebelum pimpinan lamanya pensiun. Mr. Preston, I'm sorry, I just need a moment of your time. Sure. Tapi harapan Linda buat naik jabatan langsung sirna. Pas pimpinan perusahaan malah milih anak kandungnya sendiri buat jadi bos baru. Dia adalah Bradley Preston, cowok manja dan arogan yang gak tahu apa-apa soal kerja keras. Linda yang masih ambisius nyoba buat tebar pesona dan cari perhatian Bradley di pertemuan pertama mereka. Sialnya, momen itu malah jadi bumerang. Pas Linda lagi asik ngomong, ternyata ada sisa makanan yang nempel di bibirnya. Bukannya terkesan, Bradley malah ngerasa ilfil dan nganggap Linda itu cewek jorok yang cuma so asik doang. Bradley bahkan nyuruh asistennya buat nyium bau sisa makanan yang nempel di tangannya. Cuma buat buktiin betapa menjijikannya Linda di mata dia. Tuna fish. Is that disgusting woman? Meskipun asistennya udah ngingetin kalau Linda itu aset penting buat proyek di Bangkok, Bradley udah terlanjur mandang sebelah mata. The whole thing could fall apart without her. Okay, fine. Bring her. She'll get Donna up to speed, and then we'll ship her out. Kekecewaan Linda makin jadi pas dia ngelihat Bradley akrab banget sama Murphy. Ternyata, jabatan wakil presiden yang selama ini Linda incer malah dikasih ke Murphy cuma karena mereka punya hobi yang sama dan udah kenal lama. Linda yang gak terima langsung ngelabrak Bradley di ruangannya. I'm sorry, I just need a moment of your time. Sure. Bradley sih emang muji loyalitas Linda, tapi dengan entengnya dia bilang kalau Linda belum siap buat posisi tinggi itu. Sebagai gantinya, Bradley maksa Linda buat ikut dia dinas ke Bangkok tanpa mau dengar penolakan. I want you on that plane. Still got outstanding issues with Appendix D. Take a crack at that, solve it. Prove me wrong. Great. I'm glad we had this talk. Belum sempat Linda protes lebih jauh, tunangan Bradley yang cantik bernama Zuri datang dan Linda langsung diusir gitu aja dari ruangan. Hari itu Linda pulang sambil nangis sesenggukan, bikin semua teman kantornya keheranan ngelihat si karyawan teladan hancur berantakan. Just the way you are. Keesokan harinya, dengan berat hati, Linda tetap profesional dan berangkat ke Bangkok bareng rombongan Bradley. Di dalam pesawat, Linda tetap fokus kerja keras buat nyiapin segalanya. Sementara Bradley dan petinggi lainnya malah asik ngetawain video lama Linda yang kelihatan konyol. Linda yang dengar tawa mereka ngerasa sakit hati banget. Dia langsung nutup laptopnya tanpa nyimpan hasil kerjanya sebagai bentuk protes kecil. Tapi tiba-tiba, pesawat yang mereka tumpangi kena guncangan hebat. Pramugari udah nyuruh semuanya pakai sabuk pengaman, tapi Bradley yang arogan malah ngeremehin situasi itu. Dan benar saja, pesawat itu jatuh dan tenggelam ke dasar laut. Linda yang sigap berhasil keluar dari badan pesawat sebelum tenggelam, sementara penumpang lainnya tewas seketika di tempat. Linda terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni dalam keadaan lemas.
Pas lagi nyusuri pantai, dia nemuin Bradley yang terkapar nggak berdaya dengan luka parah di kepala dan kakinya. Disinilah keadaan berbalik 180 derajat. Linda yang punya kemampuan bertahan hidup di alam liar langsung gerak cepat. Dia bikin tempat berteduh dan ngumpulin air hujan buat minum. Pas Bradley siuman, dia benar-benar bergantung hidup sama Linda. Linda bahkan nunjukin kemahirannya buat api dan bakar ikan hasil buruannya biar mereka nggak mati kelaparan. Jabatan Bradley sebagai bos nggak ada gunanya di sini. Dia cuma beban yang kerjaannya ngeluh terus. You do know you would have died out there. Yeah, What does that mean? know what it means. Let me help you. I'm fine. Bukannya berterima kasih, Bradley malah mulai nunjukin sifat aslinya lagi. Bradley malah ngomong kasar dan ngeremehin usaha Linda buat nyelamatin mereka dari pulau itu. Sakit hati karena bacotan Bradley, Linda akhirnya mutusin buat ninggalin Bradley sendirian di perkemahan. Okay. It's not okay. I can do this all day. Got nowhere to be. Bradley yang sombong ngira Linda cuma gertak sambal doang. Tapi pas malam datang dan Linda nggak balik-balik, Bradley mulai ketakutan setengah mati. Dia sadar kalau tanpa Linda, dia nggak lebih dari sekadar mayat berjalan karena kakinya masih lumpuh. Untungnya Linda masih punya hati. Dia balik lagi buat ngerawat Bradley, meskipun hatinya udah benar-benar dingin sama cowok itu. We need more sustaining food. Are you gonna hunt a boar? Suatu hari pas lagi nyari makan di hutan, Linda nemuin jejak babi hutan atau bagong yang masih seger. Dengan perjuangan yang luar biasa sampai guling-gulingan, Linda berhasil bunuh babi itu dan bawa kepalanya ke depan Bradley yang lagi tidur. Malam itu mereka pesta daging dan Bradley mulai ngerasa kalau Linda adalah malaikat pelindungnya. Tapi Linda punya rahasia. Dia sebenarnya nemuin air terjun yang indah dan bahkan ngeliat ada kapal lewat di kejauhan. Tapi dia sengaja nggak bilang ke Bradley. Linda pengen terus ngerasain gimana rasanya punya kuasa penuh atas bosnya itu. We have to go to where the boats are, okay? We gotta find shipping lanes, get seen. No. We gotta keep doing what we're doing. We have food, water, company. Linda, no disrespect, but this is the last place on Earth that I'd want to be. Bradley yang mulai ngerasa aneh akhirnya nyoba buat mandiri dan pisah dari Linda. Tapi dia malah kelaparan sampai terpaksa makan kecoa laut yang rasanya amit-amit. Akhirnya Bradley nyerah dan mohon-mohon buat gabung lagi sama Linda. Mr. Bossy Pants. my God. Hubungan mereka sempat membaik, apalagi setelah Bradley nyelamatin Linda dari bahaya pas mereka lagi jalan-jalan. Mereka bahkan sempat mabuk bareng pakai buah fermentasi sambil cerita soal kehidupan pribadi mereka. I was married. I just didn't know. Thanks. So divorced or? No, he died. Tapi itu semua cuma ketenangan sebelum badai. Pas badai besar beneran datang dan ngancurin perkemahan mereka, Linda ngajak Bradley pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Di sini ada hal janggal. Linda tiba-tiba punya pisau yang entah dari mana asalnya. Bradley yang kakinya udah mendingan mawarin diri buat masak makan malam buat Linda sebagai tanda terima kasih. Take a crack at it. Can I make you dinner? Get you out of the kitchen for a change? What do you think? Well, that would be nice. Linda udah dandan cantik, ngira ini bakal jadi momen romantis. Tapi ternyata Bradley licik. Dia ngeracunin makanan Linda supaya dia bisa nyuri semua stok makanan dan kabur pakai rakit yang udah dia siapin diam-diam. Rencana pelarian Bradley gagal total karena ombak besar ngancurin rakitnya. Linda yang ternyata udah tahu rencana itu malah nolongin Bradley lagi dari laut. Tapi kali ini Linda nggak tinggal diem. Dia ngasih Bradley makan gurita bakar yang ternyata udah dicampur racun saraf. Bradley langsung lumpuh total, nggak bisa gerak tapi masih sadar. Linda sengaja ngelakuin ini buat ngasih pelajaran biar Bradley nggak ngeremehin dia lagi. Ready? No, don't be a baby. You're not gonna miss this stuff. A lot of blood.
keesokan harinya, suasana makin tegang pas Linda ngeliat ada perahu datang. Ternyata itu Zuri, tunangan Bradley yang nekat nyari bareng seorang nelayan. Bukannya senang mau diselamatin, Linda malah ngerasa terancam karena dunianya sama Bradley bakal keganggu. Dengan dingin, Linda ngejebak Zuri dan si nelayan di tebing rapuh, lalu ngejatuhin batu besar sampai mereka berdua tewas jatuh ke jurang. Kegilaan Linda makin gak terbendung. Bradley yang nemuin cincin berlian Zuri di pinggir pantai langsung sadar kalau Linda udah ngebunuh tunangannya. It was an accident. Pertarungan berdarah pun terjadi di tengah hutan. Linda bahkan nekat menelan cincin berlian itu biar gak diambil Bradley. Bradley yang ketakutan setengah mati lari ke sisi lain pulau dan kaget banget pas nemuin sebuah villa mewah yang fasilitasnya lengkap banget. Ternyata selama ini Linda udah tahu ada villa itu, tapi dia sengaja nyembunyiin dari Bradley supaya Bradley tetap bergantung sama dia. Linda yang udah megang shotgun mulai neror Bradley lewat speaker villa. Dia bilang kalau dia nggak mau diselamatin karena dia pengen tetap jadi penguasa atas hidup Bradley. You took care of me. You saved me. You proved it yourself we can survive. Di akhir cerita, Linda benar-benar habisin Bradley di dalam villa itu tanpa ampun. Plot twist yang paling bikin mual adalah pas Linda akhirnya mutusin buat diselamatkan. Dia ngarang cerita heroik kalau dia adalah satu-satunya penyintas yang berjuang sendirian di pulau itu. Seluruh dunia percaya Linda jadi selebriti, dapat simpati dari mana-mana, dan dianggap sebagai wanita paling tangguh di bumi. Padahal, kenyataannya, dia adalah pembunuh berdarah dingin yang ngebantai semua orang demi ambisi gilanya. Ending yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala ya. Menurut kalian, Linda ini emang udah gila dari awal, atau lingkungan kantornya yang bikin dia jadi kayak gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ceritain Film buat update alur cerita film gila lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.